guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel andalan kita. Dimana lagi kalau bukan di MSC Channel Mawaris Solution Center. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pewarisan saat sebelum Islam datang dan sesudahnya. Kalian tahu nggak sih sejak kapan sistem mewaris itu ada? Dan pernah nggak kepikiran kalau sebelum Islam ada, masyarakat Arab telah mengenal sistem pembagian harta? Biar nggak tambah penasaran, langsung aja yuk kita simak videonya. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Like dan share ke media sosial kamu juga ya, biar kita tambah semangat untuk selalu menyajikan konten-konten yang edukatif, inovatif, dan menarik untuk berbagi ilmu. Sudah? Yuk lanjut! Jadi gini guys, sejak zaman dahulu, masyarakat Arab telah mengenal sistem pembagian harta. Namun, sistem pembagian harta yang digunakan saat itu sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianutnya. Dalam adat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan hanya laki-laki yang berfisik kuat serta mampu mengalahkan musuh saat medan pertempuran. Sebab bangsa Arab dahulu merupakan bangsa yang suka berperang. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak berhak menerima harta warisan. Dalam tradisi mereka, perempuan mendapatkan perilaku diskriminatif. Bagi mereka, perempuan tidak ubahnya bagaikan barang. Oleh sebab itu, istri yang ditinggal mati suaminya menjadi harta warisan yang dapat diwariskan. Bahkan ada kutipan yang miris dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda. Lalu ahli waris itu melemparkan pakaian di depan janda tersebut guna mencegah orang untuk mengawininya. Jika janda itu cantik, maka segeralah dikawininya. Sedangkan jika janda tersebut jelek, ditahan hingga waktunya meninggal. Kemudian diwarisi harta peninggalannya. Adapun dasar-dasar pewarisan pada masa jahiliyah ada 3 macam. Pertama, adanya pertalian kerabat. Kerabat yang dapat mewarisi adalah orang yang kuat secara fisik. Oleh karena itu, yang menjadi ahli warisnya adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Kedua, adanya ikatan janji prasetia. Janji setia ini merupakan perjanjian kerjasama di mana seseorang menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain bahwa mereka akan saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Apa sih tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kerjasama, saling menasehati, dan yang paling penting untuk memperoleh rasa aman. Dan yang terakhir, adanya pengangkatan anak. Pengangkatan anak sudah sangat lazim bagi bangsa Arab. Bahkan, anak yang sudah diangkat akan terputus nasabnya dari ayah kandungnya. Oleh sebab itu, anak yang sudah diangkat hanya bisa mendapat warisan dari ayah angkatnya saja. Begitupun sebaliknya. Nah, tadi itu adalah penjelasan terkait sistem pewarisan pada masa jahiliyah atau pra-Islam. Melihat cerita seperti itu tentu bikin miris ya guys. Betapa kasihan perempuan-perempuan yang hidup pada zaman itu. Tentu kita bersyukur ya guys tidak sampai hidup pada zaman seperti itu. Lalu bagaimana dengan sistem pewarisan setelah datangnya Islam? Apa sih perbedaannya dengan masa pra-Islam? Daripada penasaran, yuk simak kelanjutannya ya. Dan jangan di skip-skip nontonnya, biar kamu tahu urutan ceritanya. Oke? Nah, gini guys, semenjak Islam datang, sistem pewarisannya pun mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi, sistem pewarisan pada masa awal Islam lebih menitik beratkan pada 5 hal. Yang pertama, pertalian kerabat. Yang kedua, ikatan prasetia. Yang ketiga, pengangkatan anak. Yang keempat, hijrah dari Mekah ke Madinah.
Karena kekuatan umat Islam pada saat itu masih lemah, jadi untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang sangat kuat, kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di sana mereka disambut baik. Karena adanya jalinan kekerabatan yang saling melindungi inilah yang menjadi sebab waris mewarisi. Dan yang terakhir, ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai sebab saling mewarisi. Misalnya, apabila seorang muhajirin meninggal di Madinah dengan membawa ahli waris, maka warisannya akan dijatuhkan kepada ahli waris. Namun, jika muhajirin tidak membawa ahli waris, maka warisannya akan jatuh kepada kaum Ansor yang menjadi wali, sebab adanya ikatan persaudaraan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ajaran Islam pun menuju kesempurnaan, tidak terkecuali dengan sistem pewarisannya. Yuk kita cari tahu apa saja yang berubah. Check it out. Pertama, ketentuan mengenai yang mendapat harta warisan hanya laki-laki yang kuat dihapuskan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah guys, ayat ke-7 dari surat An-Nisa ini diturunkan untuk membela hak-hak perempuan, terutama dalam hal kewarisan. Disebutkan bahwa sebagaimana kaum pria memiliki hak waris, kaum perempuan juga mempunyai hak yang sama, walaupun berbeda dalam jumlah warisannya, karena jatah masing-masing telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nas-nas Al-Quran. Kedua, dihapusnya sebab waris mewarisi dari ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Dalam ayat ini menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya serta ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak untuk waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Nah, ayat ini menjelaskan dengan terang bahwa ahli waris yang ada hubungan darah lebih utama, kecuali kaum muslimin mau melakukan kebaikan kepada selain ahli waris dalam bentuk wasiat atau hibah.
ketiga, dihapusnya anak adopsi sebagai penerima warisan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah sesekali tidak menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Oke guys, mari kita fokuskan saja pada potongan ayat berikut. Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Dalam potongan ayat ini sudah dijelaskan bahwa anak adopsi tidak ada hubungan darah. Oleh sebab itu, mereka tidak ada hak untuk mewarisi harta. Anak adopsi adalah saudara sebab agama, bukan sebab nasab sebagai syarat penerima warisan. Karena apa? Karena anak adopsi tetap akan dinasabkan kepada ayah kandungnya. Keempat, sebagai penyempurnaan, siapa saja yang bisa menerima warisan dan bagian-bagiannya, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah guys, dari ayat inilah yang menjadi landasan pembagian harta waris secara Islam, dan sampai kini tidak ada perubahan. Oke, begitulah sejarah singkat sistem waris pada masa pra-Islam dan saat Islam datang. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu dapat ilmu baru hari ini, jangan lupa komentar di bawah ini ya. Tunggu video kita selanjutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.